agenda rapat hari ini yang pertama adalah penyampaian visi misi dari calon Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ignatius Samsul SHM. Ya. Lalu ada uji kelayakan Hakim Konstitusi, ya, pendalaman, tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan. Apakah rapat hari ini bisa diakhiri pukul 12 ya, rekan-rekan ya? Paling lama pukul 12 ya Pak Bob. Setuju? Kalau Pak Bob nggak setuju, kita nggak jalankan nih. Hadirin yang kami hormati, ya, terutama untuk rekan-rekan wartawan, ya, dan masyarakat yang mengikuti acara ini dengan live streaming, kami perlu sampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat konsultasi Rapat BAMUS tanggal 19 Agustus 2025 yang salah satu agendanya membicarakan surat masuk dari pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 30-07-08-2025 tanggal 5 Agustus 2025 terkait pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat SHMS, rapat Badan Musyawarah memberikan penugasan kepada Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembahasan penggantian Hakim Konstitusi. Mekanisme pengajuan Hakim Konstitusi ini dilaksanakan dengan cara penjaringan aktif yang objektif, akuntabel, transparan dan terbuka yang disepakati dalam rapat internal Komisi 3 DPR RI tanggal 19 Agustus 2025. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MK yang berbunyi, ayat satunya, ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 1. Ayat 2, proses pemilihan Hakim Konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Secara lebih detail, tata cara pelaksanaan pengajuan Hakim Konstitusi ini kita laksanakan dengan cara penelitian administrasi yang sudah dilaksanakan sebelum rapat ini, dan tadi kita cek ke sekretariat memenuhi syarat, ya, Pak Ignatius Samsul ini secara administrasi, lalu penyampaian visi dan misi serta uji kelayakan yang akan segera kita laksanakan, kita lanjutkan, dan pemberitahuan kepada publik yang sudah, sedang, dan akan kita terus lakukan. Tata cara pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 226 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang berbunyi, tata cara pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, serta uji kelayakan, penentuan urutan calon, pemberitahuan kepada publik baik melalui media cetak maupun elektronik. Hadirin yang kami hormati, untuk mengetahui terkait kelayakan Saudara Dr. Ignatius Samsul SHM sebagai calon Hakim Konstitusi, kami mengharapkan kepada Saudara Dr. Innocentius Samsul SHM dapat menyampaikan visi dan misinya. Kami persilakan mungkin 15 menit ya Pak ya. Kalau ada tambahan ya silakan saja. Silakan Pak Innocentius Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ketua sekaligus pimpinan rapat yang saya hormati Bapak Dr. Habibur Rahman, dan juga para Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, dan juga semua anggota
Komisi 3 DPR RI yang sangat saya hormati. Pertama-tama patut saya menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti fit dan proper test di ruangan ini. Pimpinan yang kami hormati atau saya hormati, izinkan sesuai dengan perintah tadi untuk menyampaikan visi dan misi, maka saya akan menyampaikan visi dan misi sebagai calon hakim konstitusi. Pertama, tentunya dalam proses calon ini saya mengajukan juga karena diminta CV saya, dan memang saya pendidikan S1 S2 sesuai persyaratan di bidang hukum, ya. Lalu kemudian bekerja di DPR ini sudah 35 tahun, Pak Ketua. 35 tahun dan saya ingat, Pak, saya waktu berprofesi sebagai advokat kalau menggugat DPR berhadapannya dengan Pak Sensi dulu. Oh, gitu. 35 tahun sejak ketuanya Pak Wahono dari Golkar, lalu kemudian Kari Suhut dari fraksi ABRI, lalu kemudian Pak Akbar Tanjung dari Golkar, Agung Laksono dari Golkar, lalu kemudian Pak Marzuki Ali dari Demokrat, lalu kemudian Pak Setia Novanto dari Golkar, Bapak Bambang Susetio dari Golkar, Ade Komarudin dari Golkar, dan kemudian setelah itu Ibu Puan Maharani dari PDIP. Jadi puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya memang banyak juga membantu beliau-beliau. Selanjutnya pada saat ini saya baru menyelesaikan tugas saya sebagai Kepala Badan Keahlian DPR RI, dan kemudian atas keputusan Presiden Prabowo Subianto saya diperpanjang usia sebenarnya pensiun menjadi 65 dengan jabatan sebagai perancang undang-undang ahli utama di DPR RI sampai hari ini. Selanjutnya terkait dengan visi dan misi, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, saya mulai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, visi, misi, dan beberapa rekomendasi itu catatan saya terhadap beberapa hal-hal update yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Lanjut, ini barangkali yang terhormat para anggota Dewan Komisi 3 sudah sangat mengetahui bahwa memang Hakim Konstitusi atau paling tidak ketika saya nanti atas persetujuan atau perkenan dari Bapak dan Ibu anggota, kalau disetujui, maka memang selama menjadi Hakim Konstitusi, tugas-tugas yang akan saya lakukan adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, lalu kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara apabila itu ada, kemudian memutus pembubaran partai politik, kemudian keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, itu nanti mungkin setiap 5 tahun ya, dan yang terakhir itu adalah menurut konstitusi ikut nanti wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dengan segala hormat, tentunya apa yang akan dapat pertanyaan atau apapun yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu anggota Komisi 3 pada hari ini, bagi saya itu adalah bagian, kalau itu nanti terpilih, menjadi bagian bekal saya untuk bertugas untuk 5 hal ini. Selanjutnya berkaitan dengan visi. Jadi ketika ditanya visi saya, ya dengan pengalaman bergelut di DPR ini yang lebih dari 35 tahun, lalu pertanyaan mau ngapain ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harapan saya pimpinan dan anggota Dewan, poinnya adalah menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjadi bagian kekuasaan kehakiman yang merdeka, akuntabel, dan terpercaya. Lanjut, merdeka yang saya maksudkan itu adalah
bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak atau kelompok tertentu, bebas dari asumsi bahwa pendapat kalangan tertentu selalu benar dan DPR selalu menghasilkan undang-undang tidak berkualitas. Ini refleksi saya. Sepanjang kebetulan juga tugas saya sebagai kepala badan adalah menyiapkan keterangan DPR selama ini, ada kesan bahwa pendapat kelompok tertentu itu menjadi itu yang paling benar di Republik ini. Terus DPR produknya dianggap kurang bermutu atau buruk. Padahal banyak hal yang harus kita benahi cara berpikir seperti itu. Nah, ini yang mungkin saya akan perbaiki, artinya untuk menempatkan porsi pemikiran secara fair. Jadi Merdeka tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kelompok atau golongan atau aliran pemikiran tertentu, dan juga bebas dari asumsi bahwa memang apa yang dilakukan oleh DPR itu juga untuk kepentingan bangsa negara ini. Jadi tidak memberikan atau pesimisme terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh DPR. Yang berikutnya akuntabel, menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi dasar konstitusionalitasnya, rasionalitasnya, penalaran hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Saya kira ini menjadi teori dasar dari keadilan atau pentingnya hukum. Dan yang ketiga adalah Mahkamah Konstitusi yang transparan, yaitu warga negara atau menjadi tempat harapan bagi pemenuhan keadilan bagi satu, warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat proses pembentukan atau substansi dari undang-undang. Dua, tempat harapan bagi lembaga negara dalam penyelesaian sengketa kewenangan. Dan tiga, penyelenggara dan peserta pemilu. Dan empat, partai politik dalam perkara pembubaran partai politik. Jadi diharapkan ke depan Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi tempat yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan persoalan dan mencari keadilan bagi siapapun, termasuk empat kelompok. Satu, warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan. B, atau dua, lembaga negara yang bersengketa. Tiga adalah penyelenggara dan peserta pemilu. Dan empat adalah partai politik dalam perkara pembubaran partai politik. Berikut. Nah, misi yang dalam rangka menjalankan visi tersebut, pertama, menjaga integritas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi melalui taat pada aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan, dan menerima sanksi apabila ada pelanggaran, dan menjadi contoh bagi hakim serta pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, menguatkan kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas putusan, mudah dipahami, dapat dilaksanakan, menjadi solusi bagi bangsa dan negara, dan tidak menimbulkan kontroversi. Yang keempat, menciptakan peradilan yang transparan. Berikut rekomendasi, barangkali ini poin-poin yang diharapkan untuk bisa dilakukan. Pertama adalah penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya kan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak beda dengan beracara di lembaga peradilan lain. Kita sudah siapkan KUHAP. Kita juga punya hukum acara perdata. Maka mestinya di Mahkamah Konstitusi juga peraturan MK yang sekarang menjadi hukum acara internal itu perlu diangkat pada level undang-undang. Baik itu undang-undang tersendiri maupun undang-undang yang menjadi bagian dari undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tentunya akan menjadi tugas dari DPR dan pemerintah untuk memikirkan ini. Yang kedua, sosialisasi terkait atau apa yang saya katakan pendidikan kewarganegaraan, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi itu sangat penting untuk menjaga nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran dasar yang ada dalam undang-undang dasar. Tetapi perlu juga disosialisasikan, dipahami oleh publik bahwa
Mahkamah Konstitusi bukan sebagai lembaga alternatif pembentuk undang-undang. Atau kalau kita melihat dari sistem bikameral, seolah-olah kalau undang-undang tidak selesai di kamar pertama di DPR terus dibawa ke kamar berikutnya. Nah, ini saya kira yang perlu disosialisasikan. Sekali lagi, ini soal pemahaman tentang Mahkamah Konstitusi. Karena beberapa kali saya mendampingi anggota dewan yang terhormat di Mahkamah Konstitusi, selalu ada pandangan ahli-ahli yang mengatakan bahwa ya kalau nanti tidak selesai di DPR, kita berikan masukan melalui meaningful public participation tidak terpenuhi, ya udah kita lanjut ke MK saja. Artinya kita tunggu di MK. Nah, slogan-slogan seperti ini selalu muncul dalam sidang-sidang di MK karena seolah-olah kalau tidak puas di DPR itu semua masalah terus dibawa ke MK. Padahal otoritas atau kewenangan MK itu pada level yang bisa juga berbeda antara kebijakan-kebijakan politik, hukum yang ada di DPR dan pemerintah, dan juga apa yang menjadi kewenangan MK yang bicara dari sisi konstitusionalitasnya. Yang berikutnya adalah perlu juga, memang sekarang dalam sidang-sidang di MK sudah ada semacam dismissal proses ya, agar dalam perkara pengujian undang-undang tidak perlu semua undang-undang dilanjutkan pengujiannya atau pemeriksaannya di Mahkamah Konstitusi, maka itu dipertegas dalam apa yang kita sebut dengan dismissal proses. Memang selama ini sudah ada praktek di Mahkamah Konstitusi, tetapi perlu dipertegas agar juga diketahui oleh DPR. Karena selama ini juga ada beberapa putusan MK yang kemudian DPR tidak tahu atau pemerintah tidak tahu. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dibuka ke depan lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah perlu ada formulasi yang menggambarkan. Nah, ini mungkin sedikit saya memasuki materi uji formil ya. Perlu ada formulasi yang menggambarkan kualitas atau gradasi pelanggaran proses pembentukan undang-undang mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau konstitusi sampai dengan kesepakatan di alat kelengkapan dewan yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang. Pimpinan dan anggota Dewan Komisi 3 yang saya hormati, saya kira di sini banyak kuasa hukum ya. Jadi kadang-kadang kita kalau berhadapan dengan pengujian secara formil, itu kita dihadapkan dengan pelanggaran yang mendasar tentang pembentukan undang-undang di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal 20 atau pasal 5 dengan hal-hal teknis yang seharusnya disepakati di komisi yang membahas suatu undang-undang. Jadi seolah-olah levelnya itu sama. Jadi ke depan barangkali perlu diformulasikan bahwa untuk pengujian atau pelanggaran secara formil itu ada tingkatannya. Kalau memang kita melanggar misalnya pasal 5 atau pasal 20 ayat 2 misalnya, saya kira itu memang akan berdampak pada cacatnya suatu undang-undang. Tetapi kalau proses dinamika politik yang ada di DPR terus itu menjadi acuan untuk pengujian, saya kira ini perlu ditinjau kembali supaya bisa memberikan kepastian kepada publik mana memang yang disebut dengan pelanggaran formil undang-undang, pembentukan undang, dan mana memang pelanggaran-pelanggaran yang bahkan bersifat administratif yang tidak perlu sampai membatalkan suatu undang-undang secara formil. Lanjut, saya kira demikian Bapak Ketua, pimpinan dan semua anggota Dewan Komisi 3 yang sangat saya hormati. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan untuk dilanjutkan acara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.